I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah syukrani nikmati, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyati. Alhamdulillah kita ketemu lagi para subscriberku, para sedulur-sedulur netizen dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, di beberapa kota di Nusantara ini, maupun di alam nyata maupun di alam gaib. Kami dari Santri Kang Indra. Kali ini kita akan membedah atau menguak sisi gaib yang ada di Danau Singkarak. Nah, kali ini kita tetap ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita akan coba menarik penguasa terkuat yang bisa mengungkap misteri Danau Singkarak yang ada di Kabupaten Solo. Oke, para saudara sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan rezekinya yang banyak halal lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan dapat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya, dan yang selalu dalam kesempitan selalu dibukakan pintu selapang-lapangnya. Amin amin amin. Oke, kita akan coba menarik penguasa terkuat yang bisa mengungkap penguasa terkuat di sana ya Pak. Penguasa terkuat di Danau Singkarak Solo. Coba kita akan buat misterinya. Apakah sebenarnya cerita yang benarnya mengenai Danau Singkarak tersebut? Oke, Pak Tono, silakan diprotek. Sudah. Sang yang bercahaya di mana? Aku benteng. Keluarkan seluruh negeri jin setan yang ada. Benteng kami dari seluruh kita. Oke, Kang, silakan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara sang yang mencahaya nirwana. Saya minta dihadirkan sisi goib, penguasa terkuat goib, penguasa goib terkuat yang mengetahui mengenai Danau Singkarak Sumatera Barat di Kabupaten Solo dengan sang yang mencari mana. Hadir Allah. Hadir yang sang yang mencari mana. Saya minta hadirkan tersudut ke tangan saya penguasa terkuat yang mengetahui mengenai Danau Singkarak dengan izin sang yang sangat tepat.
Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini makhluk apa yang ada di hadapan saya sekarang? Bicara dengan golongan apa saya sekarang ini? Siluman naga. Siluman naga. Iya. Siluman naga ya. Sudah muslim ya? Saya sudah muslim. Kalau boleh tahu muslimnya itu sejak kapan ya? Dan siapa dulu yang muslim? Saya sudah menjadi pengikut Salihah Nurjaya. Oh ya, alhamdulillah. Kalau gitu ya. Boleh tahu siapa namanya? Nama saya Arai. Arai. Oh, ya. Arai ya. Oke, Arai saya panggil Mbak Arai ya. Arai, Mbak Arai ini sebelum masuk ke jasadnya tadi dari mana posisinya tadi? Di mana tadi? Saya ada di dalam. Saya sedang ada di dalam tanah. Di dalam tanah? Di bawah bukit barisan. Oh, di bawah bukit barisan. Dalam tanah di bawah bukit barisan. Jadi tadi yang dipanggil tadi oleh muridnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu adalah penguasa terkuat yang mengetahui tentang cerita atau seluk-beluk Danau Singkara yang masuk Mbah Arai. Kira-kira emang mengetahui cerita itu ya? Bisa diceritakan, tolong diceritakan supaya kita tahu sebenarnya apa sih Danau Singkarak yang ada di daerah Solo, betulkah? Iya, betul. Betul, Pak, yang ada di Kabupaten Solo. Itu kan sangat besar itu, Danau Singkara. Gimana proses terjadinya Danau Singkara itu? Terus apa sih ceritanya? Danau Singkarak itu adalah danau yang dulu sebelum ada danau tersebut adalah bagian lembah dari Gunung Andalas. Lembah dari lereng-lereng Gunung Andalas berarti. Oh gitu. Sempat menjadi tempat munculnya makhluk-makhluk yang ada di bawah tanah. Tempat munculnya makhluk yang ada di bawah tanah. Iya. Makhluk apa itu? Tembusan dari Danau Singkarak itu ada di
laut Hindia Selatan. Tembusan Danau Singkara sampai ke Laut Hindia Selatan. Ya. Hindia Selatan. Selat Hindia. Tapi sampai ke laut tembusannya ya. Maaf, ke Laut Cina Selatan. Cina Selatan. Iya. Di Laut Cina Selatan itu ada 2 titik. Tempatnya semacam aliran ke dalam bumi seperti yang ada di segitiga Bermuda. Seperti yang ada segitiga Bermuda. Maksudnya pusaran air yang seperti ada di segitiga Bermuda. Tembusannya itu ke Laut Cina Selatan. Cina Selatan. Ini pusaran airnya ya? Iya. Di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu kan tempat kerajaan. Seperti. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan segitiga Bermuda atau afiliasinya? Ada. Itu masuk ke dalam bawah laut. Masuk dalam bawah laut. Iya, itulah ada rahasia Allah. Ya, seperti itulah. Sementara di Danau Singkara itu sendiri ada penguasanya gaibnya di situ. Danau Singkara dulu juga sempat menjadi tempat pengurungan dari Ajuj Majuj. Tempat pengurungan? Iya, bukan lewat tapi pengurungan Ajuj Majuj. Ada 2 danau yang dipakai waktu itu. Iya. Sebelum Raja Zulkarnain membuka Ngarai Sianu. Itu sempat ditaruh dulu di situ, di Danau Singkara dan Danau Maninjau. Udah Danau Maninjau. Ya. Sebenarnya Danau Maninjau juga ada hubungannya dengan Singkara. Oh, ada hubungannya. Maksudnya ada alirannya gitu. Ya. Oh, ada alirannya, satu alirannya. Ada 7 aliran ke sana. Oh, begitu. Ya, di ujung Danau Singkara mengarah ke pangkalnya Danau Maninjau. Oh, jadi ada hubungannya ya, alirannya ya. Oke, menyangkut Danau Singkara itu sendiri, Mbah Aras di situ kan. Arai. Oh, Mbak Arai, maaf Mbak Arai ya. Mbak Arai. Saya bukan perempuan. Arai, berarti laki-laki ya. Iya. Iya. Ada saya mau tanya itu di Danau Singkara itu kan sering ada kecelakaan. Kalau kecelakaan misalnya mobil masuk ke dalam danau itu terus hilang itu, gimana ceritanya, disembunyikan gaib atau emang dia masuk ke dalam pusaran terus hilang, gimana ceritanya? Seperti kamu tahu mengenai segitiga Bermuda. Ya. Hilang tak berbekas. Ya. Tapi kan kalau segitiga Bermuda itu karena emang di situ itu ada energi negatif yang kuat kalau menurut ceritanya. Ya, sedotannya itu. Ya. Apakah di Danau Singkara itu juga ada unsur energi negatif gitu? Iya, pastinya. Danau Singkara kan saya bilang itu adalah lembah Andalas. Iya. Dulu itu tempat
manusia purba dulu pernah di situ. Oh, pernah tempat manusia purba juga. Iya, makanya di sini itu sepertinya di Sumatera Barat banyak semacam batu-batu purba. Ya. Iya, itu zaman-zamannya Gunung Andalas. Oh gitu, yang kayak iya ada manhir itu ya. Ya ada di daerah Sumatera Barat yang masih ada manhirnya batu purbakaya. Ya, rahasia lah di situ. Oh. Iya, dulu tempat manhir itu biasanya itu ada satu perkampungan manusia purba. Jadi manhir yang agak menyimpang sedikit. Manhir itu sendiri itu apa sebenarnya itu, Mbak? Ya, itu kan dulu tempat kampungnya mereka. Terus kemudian meninggal. Iya, makanya manusia purba itu ada di dalam bumi yang sudah Jadi maksudnya tanda makam gitu, bukan? sekarang kamu lihatlah, manusia purba itu sumbernya mineral. Iya betul. Fosil-fosilnya itu ya. Dulu zaman manusia purba sudah banyak beberapa tempat penghasil batu bara. Batu bara itulah tempat kehidupan mereka. Makanya di Sumatera ini, hanya di Sumatera Barat yang banyak, di sepanjang Sumatera Barat sampai Palembang. Itulah tempat batu bara. Oh gitu ya. Karena banyak manusia purba yang ada di daerah Sumatera Barat sampai ke Palembang ya. Betul. Oh iya. Terus kemudian manusia purba itu hidupnya di zaman siapa itu? Manusia purba itu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Itu zamannya dinosaurus. Iya. Setelah zaman dinosaurus, binatang-binatang purba barulah muncul manusia purba. Ya. Manusia purba itu kalau Jadi bukan manusia purba dulu, baru zamannya hewan-hewan purba, tapi terbalik. Oh, hewan purba Hewan ya. purba dulu, Baru manusia purba. Kalau di zaman kenabiannya tahu nggak? Zaman kenabian siapa itu? Tidak ada zaman kenabian. Tidak ada. Sebelum lagi. Sebelum sekali itu. Oh sebelum zaman kenabian, berarti sebelum zaman nenek moyang kami manusia ya? Iya, pertama kali Nabi Adam. Sebelumnya Jauh. Itu ada masanya sendiri. Iya. Dia memang ada referensi yang kita baca itu makhluk hidup sebelum Nabi Adam. Iya. Itu manusia purba itu yang dimaksud itu. Iya. Zamannya dulu kan memang diciptakanlah hewan purba dulu, baru manusia purba. Terus yang menariknya ini hewan-hewan purba atau manusia purba itu kenapa bisa menjadi fosil-fosil terus menghasilkan? Memang sengaja disiapkan oleh Sang Pencipta untuk supaya apa yang ada di dalam buminya manusia sekarang bisa digunakan sebagai sumber energi, sumber mineral. Memang sudah dipersiapkan. Oh iya. Iya. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk di kehidupan nantinya ya. Iya,
Makanya jangan dieksploitasi atau diambil secara besar-besaran. Karena itulah peninggalan makhluk-makhluk dulu. Itu bukannya untuk diambil secara masif atau secara besar-besaran. Digunakanlah untuk seperlunya. Karena mereka juga sengaja dipakai untuk paku-paku bumi, untuk keseimbangan alam ya. Betul. Jadi prosesnya fosil-fosil bahan-bahan baku itu dari manusia purba tadi, maksudnya itu dari tulang-tulangnya gitu ya? Iya, dari tulang-tulang mereka. Ya, makanya peradaban manusia purba itu selalu diselingi oleh kesunyian dalam jangka waktu yang lama. Kekosongan dunia. Jadi antara manusia purba dengan hewan purba pun ada satu masa sendiri. Ada satu masa sendiri. Iya, yang jumlahnya mungkin waktunya bisa ribuan tahun lamanya bedanya. Dimana itu masa itu adalah kekosongan. Ada masa kekosongan. Maksudnya masa kekosongan itu emang? Iya, tidak ada makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup saat itu di bumi selain tumbuhan. Iya, jadi hidupnya sebelum zaman nenek moyang kita manusia lagi, sebelum zaman Nabi Adam ya. Iya. Iya. Udah terlalu jauh kita melenceng ini, balik ke tentang Danau Singkara tadi. Mbak Arai ya. Itu Mbak Arai yang menguasai Danau Singkara atau secara umum yang di Sumatera Barat? Saya yang menguasai Danau Singkara. Menguasai Danau Singkara. Tadi dipanggil Mbak Arai ada di bawah tanah di daerah Andalas, di Bukit Barisan ya. Betul. Lagi ngapain? Lagi kontrol? Tidak. Saya memang hidup di bawah. Oh iya. Bukan di atas tanah. Memang hidup di bawah tanah ya? Iya. Jadi sudah berapa tahun ikut beliau, Ibu Sangyang Nur Cahyadi? Baru saja. Baru? Iya. Baru. Langsung, maksudnya proses Islamnya langsung dari beliau atau melalui silsilah muridnya atau melalui jamaahnya? Saya tidak tahu waktu itu tiba-tiba saya ada yang dipanggil. Saya pernah masuk dalam satu proses tanya jawab juga seperti ini. Oh iya? Iya, tapi pada saat itu saya masih fasik, belum muslim. Iya. Jadi sekarang bertugas ini, Mbak. Iya. Bertugas di Singkara. Iya. Bertugas di Singkara. Kalau boleh tahu di Singkara itu apa tugasnya sekarang? Saya hanya menjaga daerah sana saja. Karena daerah sana tempatnya masuknya juga tembusannya dari Laut Cina Selatan. Jadi harus saya jaga sekarang. Tidak boleh ada yang masuk dari sana. Karena disinyalir di sana juga ada tempat. Tempat di mana makhluk-makhluk air yang ingin masuk ke Nusantara ini. Masuk melalui Danau Singkara itu ya? Iya. Begitu. Jadi yang dijaga artinya penyusup-penyusup itu ya? Iya. Makanya saya ada di antara Danau Singkara dan Danau Maninjau. Ada di antara itu. Kalau penguasa Danau Maninjau sendiri masih Mbak
Arai atau ada yang lain? Oh juga. Berarti kedua danau itu ya? Ya, Oh, begitu. Iya iya. Iya. kalau kamu kesana panggil saja saya. Insya Allah kalau nanti. Nanti saya akan jaga. Ya, insya Allah kalau ada jodoh nanti kita ke sana main-main ya, ya lihat-lihat aja ya. Ya, Mbah Arai, terima kasih atas informasinya tentang proses terjadinya Danau Singkara itu dan sekalian tentang penghuni-penghuninya semua ya, penguasanya. Alhamdulillah sudah ada di barisan beliau untuk menunggu di situ ya. Ya, saya rasa cukup. Kalau Mbak Arai mau bertugas ya silahkan kembali ke asalnya. Ya. Silahkan. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Salam kami kepada Sang Yang Cahaya Nirwana. Baik, nanti disampaikan. Kalian berhati-hatilah. Kenapa Mbak Arai? Ya, di akhir zaman ini pintu akhir zaman sudah dibuka. Ya. Oleh karena itu kamu jangan lengah dalam ibadah. Insya Allah ya. Berarti artinya kita sudah berada di pasti akhir zaman ya. Ya, Ya ada pesan khusus dah untuk kami jamaah Sang Yang Nur Cahaya Nirwana atau umumnya untuk masyarakat. iya. Saya juga bingung. Kenapa ya? Tanah Minang ini makin lama makin tidak terpelihara hatinya. Hatinya ya. Iya, detak jantung tanah Minang ini ada di para leluhur tanah Minang ini. Tapi rakyat Minang Kabau tanah Minang ini sudah banyak melakukan penyelewengan iman. Maksudnya seperti apa konkretnya? Ya, lebih senang jalan pintas, melakukan jalan pintas demi kesenangan dunia. Begitu. Ya mudah-mudahan bisa sampai pesannya dengar. Kalau untuk kami jemaahnya gimana, Mbak? Ya, lakukan semua amalia Sang Yang Cahaya Nirwana. Karena memang di dalam amalia tersebutlah ada ilmu tersendiri. Kalian akan paham mengenai semua yang kalian butuhkan untuk kehidupan ini, Baik. termasuk cara-cara dan metode-metode untuk meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau Mbak Arai sekali menjalankan amalia dari Sang Yang Cahaya Nirwana juga ya? Ya, Berarti sama ya dengan apa yang kita jalankan? saya sudah puasa 3 bulan. Oh sudah selesai 3 bulan, subhanallah. Tapi persis sama amalannya ya? Sama ya. Iyalah. Bahkan sudah puasa 3 bulan, subhanallah. Ya, yang Arai kalau sekiranya sudah
nggak ada yang disampaikan lagi, saya persilahkan untuk kembali menjalankan tugasnya ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para Bersawab. Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih atas waktunya. Kami dari santri Kang Indra, kami tidak kemana-mana, Tapi kami ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.